Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang ada di atas tanah, di dalam tanah maupun ada di perairan. Di dalam lingkungan, setiap makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup lain dan bergantung pula pada sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Pada intinya, lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Ingat, biotik terdiri atas makhluk hidup dan komponen abiotik terdiri atas makhluk tak hidup atau benda mati. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan yang berupa makhluk hidup maupun benda-benda tak hidup, membentuk suatu hubungan timbal balik yang rumit dan kompleks. Makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam biasa disebut dengan ekosistem. Nah, dari sini saja kalian sudah menemukan istilah lingkungan, biotik, abiotik, dan juga ekosistem. Lanjut lagi ya. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan sejenak habitat yang ada di lautan. Muncul lagi habitat. Coba tahan dulu, apa itu habitat? Habitat adalah suatu tempat di mana makhluk hidup atau organisme tinggal. Yuk kita perhatikan habitat di lautan. Coba kita sebutkan satu persatu komponen biotik yang ada di lautan. Coba sahabat sebutkan. Ikan, ya ada ikan. Hewan air, macam-macam ya. Ada kuda laut, penyu, bintang laut, anemon laut, dan masih banyak lagi tentunya. Kalau komponen abiotik, ada air laut tentunya, ada pasir, batu karang, dan juga ada oksigen. Coba, apa bedanya biotik dan abiotik sahabat? Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Artinya, semua makhluk hidup dalam ekosistem termasuk komponen biotik, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk hidup mikroskopik seperti bakteri ataupun dekomposer. Berdasarkan cara mendapatkan makanannya, komponen biotik itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada produsen yang memiliki sifat autotrof, konsumen itu yang memiliki sifatnya adalah heterotrof, dan pengurai atau dekomposer. Nah, produsen yang berperan sebagai autotrof itu merupakan komponen biotik atau komponen makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri lewat proses fotosintesis. Nah, yang kedua adalah konsumen yang memiliki peran itu heterotrof. Nah, organisme heterotrof adalah komponen biotik atau makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain sebagai bahan makanan. Hewan termasuk sebagai konsumen atau organisme heterotrof. Begitu juga dengan manusia juga heterotrof. Nah, terdapat 3 jenis konsumen berdasarkan dari sumber makanan yang dikonsumsi. Antara lain ada karnivora, yaitu organisme yang sumber makanannya adalah daging. Ada herbivora, yang organisme di sini sumber makanannya adalah daun atau tumbuhan. Kalau kedua-duanya namanya apa? Omnivora, yaitu organisme yang sumber makanannya bisa berasal dari tumbuhan ataupun dari makhluk hidup seperti daging istilahnya dan organisme yang lain. Nah, peran yang ketiga yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer merupakan organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Tentunya dengan adanya dekomposer membuat keseimbangan ekosistem ini tetap terjaga. Nah, itu adalah komponen biotik. Apa itu komponen abiotik sekarang sahabat? Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup, sesuatu yang tidak hidup yang ada pada ekosistem. Adanya komponen abiotik sangat menentukan apa saja jenis makhluk hidup yang bisa tinggal dan bertahan di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Yang termasuk dalam komponen abiotik atau tak hidup itu dalam ekosistem antara lain air, udara, tanah, suhu, kelembapan,
sinar matahari, iklim, dan masih banyak yang lain.